Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa 'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan membahas kita dan kajian kita pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, yang dimana kita pada kesempatan kali ini masuk kepada pembahasan tentang Kitabul Janaiz, berkaitan tentang masalah jenazah. Kata-kata janaiz itu jamak daripada janazatin, ya, yang dimana mufradnya atau singularnya itu adalah janazah, jamaknya, ya, pluralnya itu adalah janaiz. Kalau kita berbicara tentang masalah jenazah, artinya berbicara tentang masalah kematian. Dan kita semua, ikhwan wa akhawati fid din, azani wa azakumullah, pasti mati. Ya, satu kepastian. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun. Setiap umat, siapapun umatnya, laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, itu pasti mati, memiliki ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun. Apabila kematian tersebut telah tiba, maka tidak mungkin untuk mengundurnya. Meskipun satu detik, meskipun satu saat sekalipun, dan juga tidak mungkin untuk memajukannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih juga menegaskan kepada kita, ittaqu hadimal ladzat. Takutlah kalian sesuatu yang bisa merusak segala bentuk kenikmatan, segala sesuatu yang bisa merusak segala bentuk kelezatan di muka bumi ini. Para sahabat ridwanullah ajma'in bertanya, ya Rasulullah, wa ma hadimul ladzat? Apa yang disebut dengan perusak kenikmatan, kelezatan di dunia ini, apa itu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, al-maut, yaitu kematian. Dan kata sahabat jalil Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tidaklah ada di suatu rumah, di suatu keluarga, ada tawa canda, pastinya di keluarga tersebut juga nanti ada tangisan. Tidaklah di suatu keluarga, di suatu rumah tersebut, ya, ada kegembiraan, pasti kelak nanti ada kesedihan. Begitupun juga tidaklah di suatu rumah, tidaklah di suatu keluarga ada anggotanya yang terlahir ke muka bumi ini, pastinya juga ada nanti salah seorang dari anggota keluarganya yang diambil oleh Allah Jalla wa'ala.
Yang jelas kita ini harus siap untuk mati. Dan kita ini tentunya berharap ketika kita meninggal kelak, meninggalnya dalam kondisi husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa terhapuskan, meninggal dalam kondisi seluruh amal saleh yang kita pernah kerjakan di muka bumi ini diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Dan salah satu cara agar kita ini husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa kita terhapuskan, jangan lupa membaca doa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW pada saat beliau mau meninggal dunia. 5 hari menjelang meninggal dunia, Nabi SAW selalu membaca doa, Rabbighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Sama-sama, saya dulu yang membaca. Rabbighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Artinya, Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku seluruhnya. Dosa yang pernah dilakukan secara terang-terangan ataupun dosa yang pernah dilakukan secara rahasia, tidak ada manusia, ampuni seluruhnya ya Allah. Warhamni ya Allah, berikanlah rahmat dan kasih sayangmu untukku ya Allah. Jika sekiranya sebab sakit ini, ya Allah, dengan rahmatmu hapuskanlah seluruh dosa-dosaku. Dan jika sekiranya sebab aku meninggal dunia ini, ya kan, maka berikanlah seluruh atau berikanlah rahmat dan kasih sayangmu untukku ya Allah. Wa alhiqni bi rafiqil a'la, dan susulkanlah aku dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Jika sebab aku sakit ini aku meninggal dunia, ya Allah, tolong susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat dan derajat yang tinggi. Siapa Bapak Ibu yang memiliki derajat yang tinggi tersebut? Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 69. Ada 4 golongan orang yang memiliki derajat yang tinggi. Yang pertama, para nabi, para rasul. Ya Allah, sekiranya aku sebab sakit ini meninggal dunia, maka susulkan dan kumpulkanlah aku bersama para nabi dan para rasulmu. Golongan yang kedua adalah as-siddiqin, orang-orang yang benar dan jujur dalam masalah keimanan. Sebagaimana sahabat jalil Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah, sekiranya aku meninggal dunia dikarenakan sebab sakit ini, maka tolong susulkan dan kumpulkan aku bersama as-siddiqin, orang-orang yang benar dan jujur dalam masalah keimanan. Dan yang ketiga, asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Asy-syuhada, ya Allah, susulkan dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang mati syahid.
Dan yang terakhir adalah as-salihin, orang-orang yang saleh. Jadi kita selalu membaca doa ini, terutama pada saat kita sakit, memperbanyak doa ini, Rabbighfirli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. Dengan kita terus menerus membaca doa ini, jika sekiranya kita meninggal dunia, mudah-mudahan meninggalnya kita tersebut dalam kondisi husnul khatimah. Nah, nanti kita akan jelaskan tentang tanda-tanda husnul khatimah tersebut. Tapi sebelumnya, ikhwan wa akhawati fid din, azani wa azakumullah, saya ingin menjelaskan tentang satu hadis dari Barra bin Azib, yang dimana Nabi SAW dalam hadis Barra bin Azib ini menjelaskan bagaimana prosesi pencabutan nyawa manusia. Ya, disebutkan dalam hadis Barra bin Azib, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad, kami berada di tempat pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi ini adalah pemakaman yang ada di Madinah untuk menguburkan mayit. Fa atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haulahu ka'anna ala ru'usina at-tayru. Kemudian Nabi SAW datang ke pemakaman tersebut, beliau duduk, dan kami pun juga duduk di sekitar beliau, dan kami dalam kondisi diam, seakan-akan di atas kepala kami tersebut ada burung. Saking diamnya kami itu, tenang betul mendengarkan dan menyimak ceramah dan taklim yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yalhadu lahu faqala a'udzu billahi min adzabil qubur. Dan dia tersebut melihat kepada lahat, maksudnya galian untuk meletakkan mayit. Ya, kita tahu kuburan, kalau kita meninggal dunia diletakkan di liang lahat. Liang lahat itu maksudnya apa? Kalau kita menggali kuburan, misalnya sepinggang atau lebih daripada itu, ada bagian kanannya yang agak digali, agak dalaman sedikit. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Lahat. Kita nanti ketika meninggal dunia diletakkan di lahat tersebut. Kemudian Rasulullah mengulang-ulang pada saat di kuburan tersebut membaca doa seperti ini, a'udzu billah min adzabil qubur, a'udzu billah min adzabil qubur, a'udzu billah min adzabil qubur. Sampai 3 kali Rasulullah membacanya. Aku berlindung kepada Allah Jalla wa Ala dari azab kubur. Berarti azab kubur itu apa? Ada. Kemudian summa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abdal mu'mina idza kana fi iqbalin minal akhirah wa inqita'in minad dunya nazalat ilaihil malaikah. Apabila seorang hamba mukmin meninggal dunia, artinya menghadapi akhirat dan meninggalkan dunia ini, maksudnya wafat, mangkat, meninggal dunia, ya, ketika mau naza atau mau mengeluarkan rohnya tersebut, prosesi daripada pencabutan nyawa tersebut, turunlah para malaikat Allahu Jalla wa Ala, yang dimana berhubung yang meninggal itu seorang mukmin yang baik, tentunya malaikat-malaikat yang turun tersebut sejauh mata memandang, maksudnya sangat besar sekali, sangat banyak sekali jumlahnya malaikat tersebut yang turun menyaksikan kita sebagai seorang mukmin mau meninggal dunia. Dan muka-muka mereka tersebut ka'anna ala wujuhihim asyamsu, muka mereka itu cerah, sungguh sangat mengenakan jika dilihat. Muka mereka itu bersinar, seakan-akan ada matahari di muka mereka tersebut. Nah, malaikat-malaikat yang datang
untuk menyaksikan prosesi pencabutan nyawa seorang mukmin ini, datang dengan jumlah yang sangat banyak, kemudian membawa ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Malaikat tersebut membawa kain kafan dari surga dan membawa sesuatu yang wangi dari surga. Subhanallah. Membawa kain kafan dari surga dan membawa wangi-wangian dari surga. Mereka malaikat tadi pun duduk. Fajalasu minhu maddal basar. Kita yang dalam kondisi sakaratul maut ini melihat malaikat tersebut, artinya malaikat yang hadir itu jumlahnya sangat banyak, sejauh mata memandang, saking banyaknya. Setelah malaikat itu pada duduk, summa yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian turunlah malaikat maut, yang dimana malaikat maut tersebut duduknya percis di samping kepala orang yang meninggal dunia ini. Jadi malaikat hadir dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka duduk membawa kain kafan, membawa wangi-wangian dari surga. Kemudian subhanallah baru datang malaikat maut. Malaikat maut pun juga duduk di samping kepala dari orang yang mau meninggal dunia ini. Fayaqul, kemudian malaikat maut itu berkata kepada orang yang mau meninggal dunia tersebut, ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin. Wahai jiwa yang baik, karena yang meninggal itu orang mukmin. Malaikat maut berkata, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang bagus, yang salihah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin. Keluarlah engkau wahai ruh yang ada dalam tubuh yang baik ini, untuk menuju ampunan Allah Jalla wa Ala dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu, dikatakan, fatakhruju tasilu kama tasilul qutratu min fiyi as-siqa. Maka keluarlah ruh tersebut dengan mudahnya, karena yang meninggal siapa? Mukmin yang saleh, yang taat kepada Allah Jalla wa Ala. Di sini hadis ini membantah orang yang mengatakan bahwasannya setiap orang yang mau meninggal dunia itu dalam kondisi kesakitan, kepayahan yang sangat luar biasa, ketakutan yang sangat luar biasa. Dengan hadis yang sahih, hadis dari Bara bin Azib ini membantah itu semua. Kalau orang mukmin yang meninggal dunia, apalagi dia orang saleh dan taat kepada Allah Jalla wa Ala, begitu mudahnya dia tersebut keluar ruh dari tubuhnya, seperti air yang keluar dari teko untuk kita masukkan ke gelas atau ke cangkir. Bapak Ibu kan tahu teko, di dalamnya ada air. Ketika kita ingin menuangkan air yang ada di teko ke cangkir atau ke gelas, mudah tidak? Mudah, airnya keluar cepat lagi prosesinya. Begitupun juga dengan jiwa seorang mukmin, apabila dicabut ruhnya tersebut sangatlah mudah sekali. Memang kita mengakui ada malaikat-malaikat maut yang mencabut nyawa begitu kencang, begitu kerasnya, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala terangkan dalam surah An-Nazi'at. Tapi juga ada malaikat-malaikat yang mencabut nyawa begitu mudahnya, dengan lemah lembutnya, dan si mayit ini merasa tidak kesakitan. Allah menerangkan dalam surah An-Nazi'at ayat 1 dan kedua, wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Ada malaikat-malaikat yang mencabut nyawa begitu kencang, begitu kerasnya. Untuk siapa? Untuk mereka yang kafir dan munafik.
Tapi bagi orang-orang yang mukmin, apalagi dia taat, saleh atau salehah, begitu mudahnya malaikat maut tersebut dengan lemah lembutnya mencabut nyawa seorang muslim mukmin yang taat kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, ayat ini juga membantah apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita dapatkan di aplikasi kita itu, baik itu BlackBerry, WhatsApp, atau yang lainnya, ya, yang mengatakan apalagi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicabut nyawanya begitu kesakitan, seakan-akan sangat luar biasa menahan kesakitan tersebut. Allahu Akbar, orang mukmin yang bukan Nabi saja begitu mudahnya, apalagi seorang kekasih Allah, Khalilur Rahman, Nabi Muhammad SAW, pastinya lebih mudah lagi. Dan tentunya, ya kan, tidak ada rasa kesakitan sama sekali, apalagi Rasulullah Khalilur Rahman. Dan malaikat maut jika mau mencabut nyawa para nabi atau salah seorang di antara para nabi, mereka itu meminta izin terlebih dahulu, tidak sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya. Jelas ya? Jadi ini bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwasanya orang mukmin kalau nanti meninggal dunia itu kesakitan yang sangat luar biasa, kemudian susah untuk melepaskan ruhnya. Itu semua tidak benar, terbantahkan dengan hadis ini. Subhanallah, seorang mukmin ketika melepas ruhnya begitu mudahnya, ibarat ya air yang ada di kendi, kemudian air tersebut kita tuangkan ya dari ceret atau dari kendi, kita tuangkan di mana di cangkir dan di gelas, begitu mudahnya untuk keluar. Allahu Akbar. Ketika ruh tersebut keluar, fayakhudhuha, ya, diambillah oleh malaikat maut, diamankan. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal qufun fi dhalikal kafan wa dhalikal hanud. Diambil ruhnya oleh malaikat maut, tidak berselang lama, ya, belum sampai sekedip mata begini, ya, ruh tersebut diambil oleh malaikat yang menyaksikan prosesi pencabutan nyawa tadi yang jumlahnya banyak. Kemudian ruh tersebut diletakkan oleh malaikat tersebut di kain kafan, ya, yang telah disediakan dengan berbagai macam wangi-wangian yang ada di dalamnya. Kemudian dibungkus, dibawalah ruh tersebut ke atas langit menuju Allah Jalla wa Ala. Wa yakhruju minha ka'atyibi nafhatin miskin wujidat ala wajhil ardi. Dan ketika keluar ruh tersebut, kemudian dikapankan, ya, dengan kain kapan yang datang dari surga dan wangi-wangian yang datang dari surga. Kemudian dibawalah ke hadapan Allah Jalla wa Ala, dan kondisi ruh yang dibawa tersebut betul-betul wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi yang kita dapatkan di muka bumi ini. Allahu Akbar. Fayas'aduna biha. Malaikat itu pun, malaikat yang jumlahnya banyak tadi yang turun menyaksikan prosesi pencabutan nyawa kita, membawa ruh kita atau membawa ruh manusia yang saleh dan taat kepada Allah ke hadapan Allah Jalla wa Ala. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadhihi ruhu at-tayyibah. Tidaklah para malaikat yang membawa ruh yang baik tadi yang melewati para malaikat Allah, kecuali malaikat itu berkata, ruhnya siapa ini? Kok sangat wangi yang sangat luar biasa. Kemudian para malaikat itu pun menjawab, malaikat yang membawa ruh tadi menjawab, fulan bin fulan, si fulan bin fulan, siapapun namanya, dengan nama-nama yang indah dan yang baik, kama yusammunahu biha fid dunya, sebagaimana mereka memberikan gelar dan nama ketika di muka bumi ini dengan nama-nama yang baik dan gelar-gelar yang baik. Hatta yantahu biha ila sama fayastaftihuna lahu,
fayubtihu lahu. Kemudian sampai pada akhirnya malaikat yang membawa ruh yang baik tadi berhenti percis di depan pintunya langit yang dunia ini, langit yang pertama ini. Kemudian mereka itu pun meminta agar penjaga pintu langit dunia ini membukakan pintu tersebut agar ruh yang baik ini bisa masuk untuk menuju Allah Jalla wa'ala, untuk menemui Allah Jalla wa'ala. Dibukakanlah pintu untuk si ruh yang baik tadi. Ya, subhanallah. Kita tahu Ibu, dunia, bumi ini ke langit dunia, ke langit yang pertama ini jaraknya berapa tahun? Ibarat berapa tahun perjalanan? Kata Nabi SAW, 100 tahun perjalanan. Langit yang pertama ke langit yang kedua berapa tahun perjalanan? 100 tahun perjalanan juga. Langit yang kedua, ketiga begitu juga. Ketiga dan keempat begitu juga, 100 tahun perjalanan. Ya. Dan ketika kita tahu dari hadis ini berarti menunjukkan langit itu memiliki pintu. Kapan terbukanya pintu langit tersebut, ibu-ibu atau bapak-bapak? Masih ingat tentang doa iftitah yang dibaca oleh seorang sahabat? Ada sekitar 9 doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Salah satunya adalah apa? Yang paling terpendek, ketika kita membaca doa ini, pintu-pintu langit terbuka. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ketika ada sahabat yang membaca doa ini, kata Rasulullah, ajibtu laha futihat abwabus sama. Aku sungguh takjub, ya, sungguh takjub dengan doa yang kamu baca tersebut. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kenapa ya Rasulullah antum takjub? Karena pada saat engkau membaca doa tersebut, pintu-pintu langit terbuka. Nah, nanti ruh kita dibawa ke atas langit. Untuk apa? Menuju Allah Jalla wa'ala. Dibukakanlah pintu langit. Kemudian penjaga pintu langit dunia ini mengantarkan menuju langit yang kedua. Ya. Kemudian fayusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Ya, setiap pintu-pintu langit ada penjaganya, ada malaikat yang menjaga. Ketika ruh yang baik, penjaga pintu langit yang pertama mengantarkan ke pintu langit yang kedua. Kemudian penjaga pintu langit yang kedua mengantarkan ruh yang baik ini ke pintu langit yang ketiga. Kemudian penjaga pintu langit yang ketiga mengantarkan ruh yang baik ini ke pintu langit yang keempat, dan seterusnya. Seperti itu, untuk memuliakan ruh yang baik ini. Fayastaftihuna lahu fayubtihu lahu atau fayubtiha lahu fayusayyi'uhu min kulli sama'in, ya, muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Kemudian hatta yantahi biha ila sama'il lati fiha Allah, sampai ruh itu berhenti di langit yang setelahnya tersebut ada Allah Jalla wa'ala. Disebutkan setelah langit yang ketujuh itu ada air. Di atas air tersebut ada arasnya Allah Jalla wa'ala. Di atasnya aras Allah Jalla wa'ala tersebut ada kursi. Nah, disitulah Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada para malaikatnya untuk ruh yang ini, uktubuha, uktubu kitab abdi fi illiyin wa a'iduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Wahai malaikat-malaikatku,
tulislah takdir untuk hambaku yang satu ini, agar dia tersebut dimasukkan ke dalam jannah, ke surgaku. Dan setelah engkau dan kalian menulis itu semua, memastikan bahwasannya takdirnya ini masuk ke dalam jannah dan surga, tolong kembalikan lagi ruh ini ke tubuhnya yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena sesungguhnya aku menciptakan manusia itu dengan tanah, dan aku mengembalikan manusia tersebut ke tanah, dan aku keluarkan manusia tersebut dari tanah juga. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka dikembalikanlah ruh tersebut ke jasadnya, dengan begitu mudahnya kembali lagi. Jadi ruh itu tidak mati, kita katakan. Ruh itu diangkat, setelah ruh diangkat ke hadapan Allah, jika ruh itu baik, dikembalikan ke dalam tubuh kita lagi. Kemudian fayatihi malakani, baru dua malaikat datang. Malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Subhanallah, ketika malaikat Munkar dan Nakir tersebut datang, malaikat Munkar dan Nakir datang untuk bertanya kepada kita pertanyaan yang begitu mudah untuk kita jawab di muka bumi ini. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Cuma sekedar bertanya tentang pertanyaan itu saja. Malaikat ini atau dua malaikat ini mencoba untuk masuk dari arah kepala kita. Berhubung kita yang saleh, yang taat, mukmin atau mukminah, atau muslim atau muslimah ini selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala, salat menjadi tamengnya kita, menjadi penjaga kita. Ibadah salat pun berkata kepada dua malaikat tersebut, ma sya'nukum, apa urusan, ada urusan apa kalian kok datang ke tempat ini? Kata mereka adalah panas aluhu, kami ingin bertanya kepada mayit ini, mau bertanya kepada mayit ini. Bertanya 3 pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab oleh kita yang ada di muka bumi ini. Kata salat, kata ibadah salat menamengi kita, menjaga diri kita, la madkhala fi, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua. Akhirnya dua malaikat tersebut tidak mampu untuk masuk dari arah kepala. Kedua malaikat tersebut mencoba untuk masuk dari sebelah kanan kita. Berhubung kita tersebut suka melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, ibadah puasa pun berucap hal yang sama kepada dua malaikat tadi. La madkhala fih, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua, untuk menanya si mayit ini. Kemudian dua malaikat ini mencoba untuk masuk dari sebelah kiri kita. Berhubung kita suka menunaikan zakat, suka bersedekah, suka berinfak, zakat, infak, sedekah yang kita tunaikan selama kita hidup ini, menemengi diri kita, menjaga diri kita, berucap ucapan yang sama sebagaimana ibadah salat dan ibadah siam. La madkhala fih, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua. Kedua malaikat tersebut mencoba lagi untuk masuk dari arah kaki kita. Berhubung kita suka melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, mereka pun menjadi tameng buat kita, menjaga diri kita. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah haji dan ibadah umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya. La madkhala fih, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua. Sampai pada akhirnya Allah Jalla wa Ala mengizinkan mereka untuk masuk ke kuburan si mayit yang saleh atau salehah ini, seorang mukmin yang taat kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian fayujlisanihi, kedua malaikat tersebut didudukkan. Kemudian dua malaikat tersebut mendudukkan
Kedua malaikat tersebut mendudukkan si mayit tadi. Kita tahu kalau kita meninggal dunia, kita diletakkan di liang lahat, kemudian tubuh kita ini dihadapkan ke sebelah kanan sebagai simbol untuk menghadap kiblat. Dan siapa Tuhanmu? Kemudian dikarenakan dia mukmin yang taat, yang saleh ketika di dunia, maka berhubung dia suka melakukan amal saleh dan ibadah, amal saleh dan ibadahnya kepada Allah Jalla wa Ala mendorong dia mampu untuk menjawab pertanyaan yang pertama yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nangkir. Dengan mantap dan penuh keyakinan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah Jalla wa Ala. Kemudian malaikat tersebut bertanya lagi pertanyaan yang kedua. Fayaqulani lahu ma dinuka, apa agamamu? Dengan mantapnya pun kita menjawab, orang yang taat kepada Allah Jalla wa Ala, dinil Islam, agamaku Islam. Kemudian dua malaikat tersebut bertanya pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ketiga. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladzi bu'isa fikum, siapa ini laki-laki yang diutus kepada kalian? Kemudian kita pun menjawab dengan mantap dan penuh keyakinan, huwa Rasulullah, dia itu Muhammad bin Abdullah, utusan Allah Jalla wa Ala. Fayaqulani lahu, ya, kemudian dia pun bertanya lagi, dua malaikat Munkar dan Nangkir tadi bertanya lagi, ya, kepada kita, ma'allamaka, apa yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqul qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu, aku membaca kitab Allah Al-Quran dan aku mengimani ayat-ayat dalam Al-Quran dan aku membenarkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Fayunadi munadin minas sama, kemudian terdengarlah teriakan dari zat yang berada di atas langit, yaitu Allah Jalla wa Ala, mengatakan kepada dua malaikat ini tadi, Munkar dan Nangkir, an sadaqa abdi, hambaku tadi jawabannya seluruhnya benar, sahih, tidak ada kesalahan sama sekali. Maka oleh sebab itu kata Allah Jalla wa Ala, fa'afrishuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah, tolong, ya, tolong bukakan pintu surga untuk si mayit ini, supaya dia bisa melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga, dan dia sudah merasa kenikmatan surga tersebut. Qala, kemudian diteruskan, fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yubsah lahu fi kubri maddal basar, kemudian datanglah dari ruhnya dan orang yang baik-baik, kemudian dibukakanlah dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang, ya, kuburannya diluaskan, dilapangkan sejauh mata memandang. Padahal kuburan itu ukurannya berapa, Bapak? Berapa, Bu? 2x1, benar, Pak? Soalnya ibu-ibu tidak pernah ke kuburan ini. 2x1 benar. Kalau kuburan yang di sana, yang di Kerawang itu, yang 2M harganya 2x1 juga. Berapa? 8x5. Sama aja. Yang jelas kalau kafir dan munafik siap-siap, kuburannya nanti akan disempitkan sesempit-sempitnya sehingga merontokkan dan menghancurkan tulang belulangnya. Jelas ya? Dan tidak ada dan tidak boleh, maaf ya Bapak Ibu, tidak ada yang namanya transaksi kuburan, tidak ada yang namanya jual beli kuburan. Saya pernah melihat ketika mau ke Kerawang itu ada spanduk, ya, organisasi Islam ma'ruf, ya, beli rumah masa depan. Rumah masa depan tuh kalau masuk surga, jannah. Kalau kuburan
Apakah dengan 2M, 3M nikmat tuh si mayit? Tidak ada nikmatnya kalau dia kafir dan munafik atau fasik. Nggak ada nikmat-nikmatnya sama sekali. Yang menikmati itu orang yang hidup. Ya, yang menikmati itu orang yang hidup. Ada ini, ada itu dan seterusnya. Ada kolam renang, ada yang jual roti, ada restoran, ada tempat berenang, ya kan? Subhanallah. Kalau kita ke sana, mana tujuan daripada kita datang ke kuburan? Yaitu zikrul maut, zikrul akhirah, mengingat mati, mengingat akhirat. Tidak ada. Tidak bakalan ingat kita kematian. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ikut-ikutan. Haram jual beli dan bisnis kuburan, haram hukumnya. Ya, tidak dibenarkan. Kuburan itu wakaf dari kaum muslimin. Ya. Kalau misalnya yang ada di tempat kita, Ustadz bayar juga, cuma nggak seberapa. Nah, itu administrasinya saja, idarahnya saja. Tidak mengapa yang demikian. Tapi kalau sudah jual beli kuburan, ya 2 kali 1 harganya 1M. Kalau 2 kali 2, 2M. Kalau 2 kali 3, 3M. Itu kita katakan adalah bisnis kuburan, meniru-niru orang kafir. Tidak boleh kita sebagai seorang muslim itu berbisnis kuburan. Jelas apa ibu? Tidak dibenarkan yang demikian. Nah, kemudian setelah itu dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang, ditampakkan pintu surga, ditampakkan surga, dibukakan pintu surga untuknya, sehingga dia tersebut merasakan nikmatnya surga meskipun belum memasuki surga tersebut. Setelah itu wayatihi rajulun hasanul wajah husnus siyab wa tibur rih. Setelah itu datanglah seorang laki-laki dengan wajah yang sangat bagus sekali, ganteng, ya. Kemudian dengan wajah yang sangat baik sekali, tidak ada cacat, ya. Bagus untuk dilihat, enak untuk dilihat, pakaian yang bagus juga, penampilan yang keren, kemudian wangi yang betul-betul wangi. Kemudian kita pun bertanya, kita meninggal dunia, dia pun mengatakan kepada kita yang meninggal dunia ini, fayaqul ubashiruka billadhi yasuruka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ya, dikatakan oleh orang tersebut, ini loh yang dikabarkan kabar gembira untukmu, yang menyenangkan buat kamu, ini hari yang dijanjikan, bukankah begitu? Kemudian kita yang meninggal dunia ini berkata kepada si orang dengan wajah yang sangat ganteng, sangat baik, sangat bagus, tidak ada cacat, enak dilihat, baju bagus, ya, penampilan keren dan wangi. Kemudian berkata, man anta fawajhuka alladhi yaji'u bil khair. Siapa kamu ini? Yang aku lihat wajah kamu ini mendatangkan kebaikan. Kemudian dia pun menjawab, fayaqul ana amaluka salih. Aku ini adalah amalan kamu yang saleh, yang engkau kerjakan ketika hidup di muka bumi ini. Kemudian kita yang meninggal dunia ini langsung berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, ya Rabb aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong tegakkan hari kiamat sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan anak istriku serta hartaku. Artinya cepatlah segerakan, karena ketika kita nanti di surga, istri masuk surga, suami masuk surga, pasti ketemu. Anak-anak masuk surga, orang tua masuk surga, pasti ketemu. Makanya dia berkata seperti ini, tolong kembalikan aku kepada keluarga dan hartaku. Karena kita ketemu nanti kalau kita masuk surga masing-masing dan semuanya, ya. Adapun orang yang kafir apabila meninggal dunia, wa innal 'abdal kafira idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Apabila orang kafir meninggal dunia atau orang munafik apabila meninggal dunia, nazala ilaihi minas samai malaikatun sudul wujuh. Datang juga malaikat-malaikat Allah dengan jumlah yang sangat besar.
dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka pun juga duduk untuk menyaksikan prosesi pencabutan nyawa sang kafir. Dan wajah mereka tersebut ketika datang dengan wajah yang sangat menakutkan, hitam muka-muka mereka. Dan mereka pun ketika datang membawa apa? Membawa kain kafan dari neraka, ma'ahum masu, bersama mereka ada kain kafan dari neraka. Ada kain kafan dari apa? Dari neraka. Setelah mereka duduk untuk menyaksikan prosesi pencabutan nyawa sang kafir atau munafik, datanglah malaikat maut berada di samping kepala si mayit atau orang yang meninggal dunia ini, sambil berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, wahai jiwa yang busuk, yang menjijikkan, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin, keluarlah engkau dari tubuh yang jelek ini untuk menuju kemurkaan dan amarah Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Kemudian fatufarraqu fi jasadihi, maka dipisahkanlah ruh tersebut dari jasadnya, karena ruh tersebut sangat susah untuk keluar, ditarik oleh malaikat maut, digebukin oleh malaikat-malaikat yang hadir itu, ya. Fayantazi'uha kama yuntaza'us safudi minas sawfil mablul, maka ditariklah oleh malaikat maut ruh tersebut sebagaimana ditariknya sujen. Tahu sujen sate, Bu? Kalau kita lagi membanam tuh kan ditusukkan tuh daging-daging di sujen tersebut. Nah, ada domba masih hidup, kemudian kita basahin bulu domba yang masih hidup tersebut, kita masukin tuh sujen tuh di tubuhnya si domba tadi itu, lagi basah kan, kita tarik. Seperti itulah orang kafir dan orang munafik dalam masalah pencabutan nyawa. Bahkan diceritakan malaikat-malaikat yang hadir dengan muka yang sangat menakutkan dan menyeramkan tadi memukul wajah-wajah orang-orang kafir dan munafik tersebut yang mau meninggal dunia. Wal'iyadu billah, ya. Ketika sudah dicabut dengan kencang dan kerasnya, fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal masu. Diambil belum sekejapan mata, sudah diambil oleh malaikat-malaikat yang hadir tadi untuk diletakkan ruh yang jahat ini, ruh yang busuk ini di kain kafan yang datangnya dari mana? Dari neraka. Kemudian wa yakhruju minha, ya, ka'antuni rihin khabithatin wujidat ala wajhil ard. Ketika ruh tersebut keluar, baunya sangat luar biasa bau, ya. Bapak Ibu tentu pernah mencium hal yang bau menjijikkan, jorok, bikin kita muntah. Seperti itulah ruhnya orang kafir dan munafik, bau yang sangat menyengat, sebagaimana yang terjadi di muka bumi ini. Fayas'aduna biha, dibawalah ruh tersebut oleh malaikat yang jumlahnya banyak tadi untuk menuju langit. Ketika mereka tersebut melewati sekelompok malaikat yang dilewati tersebut mengatakan, qalu ma hadha ruhul khabithah, ma hadha ruhul khabith, ruhnya siapa ini? Ruh yang sangat menjijikkan, bau, ya. Fayaquluna fulan bin fulan, malaikat yang membawa ruh tadi mengatakan, ini ruhnya si fulan bin fulan, bi akbahi asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, dikasih dan dilaknatin dan dicap, ya. Ini ruh jelek, diucapkan ucapan-ucapan yang jelek sebagaimana yang ucapan jelek itu terucap di muka bumi ini. Hatta yantahiya biha ila sama, sampai berada di langit dunia, ila sama'id dunya.
Kemudian fayastabtihu lahu, malaikat dengan jumlah yang banyak ini yang membawa ruh yang jahat, yang jelek tadi, mengetuk pintu langit agar pintu langit dibukakan untuk ruh yang jahat ini. Tetapi malaikat langit tidak mau untuk membukakannya. Fala yaftah lahu, tidak mau untuk membukakannya sama sekali, tidak mau untuk membukakannya. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 40. Al-A'raf ayat 40. Allah Jalla wa Ala berfirman, la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannah wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat, bahwasannya mereka tidak bakalan dibukakan pintu-pintu langit. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir dan munafik. Dan mereka orang-orang kafir dan munafik tidaklah masuk surga kecuali atau sampai yang namanya onta itu masuk ke lubang jarum. Mungkin gak onta masuk ke lubang jarum? Tidak mungkin, mustahil, impossible. Ya, orang kafir, orang munafik i'tiqadi tempatnya adalah neraka, kekal abadi di dalamnya. Tapi Ustadz, kalau kita bikin jarumnya segede rumah kan bisa masuk. Itu akal-akalan namanya, yang namanya jarum kecil. Ini kinayah dari Allah Jalla wa'ala. Tidak bakalan mereka orang kafir, ruhnya orang kafir, ruhnya orang munafik dibukakan pintu langit dan mereka tersebut tidak masuk surga. Ya. Kemudian Allah Jalla wa'ala tidak mau untuk menemui mereka, ruh-ruh yang jahat ini. Allah mengatakan, ya, di atas arasnya mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Tolong tuliskanlah takdirnya untuk si ruh yang jahat ini, agar dia diletakkan di neraka, yang dimana itu berada, neraka itu di bawah apa? Bumi yang ketujuh, tanah yang ketujuh, karena bumi juga 7 lapis. Nah, di bawah lapisan yang ketujuh itulah ada neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Kemudian malaikat itu pun tidak disuruh oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengembalikan turun lagi. Tidak. Kata Allah, lemparkan itu ruh dari langit dunia ini. Dilemparkan ruh yang jahat tersebut untuk menemui ruh, untuk menemui jasadnya sang kafir dan munafik tadi. Ketika dia menyambut ruhnya tersebut dalam kondisi apa? Terhenyak seperti itu. Ya. Maka pantaslah Rasulullah mengatakan dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 31, Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah Jalla wa Ala sampai dia mati, meninggal dunia membawa syirik besar, membawa kekufuran, membawa kemunafikan i'tiqadi, keyakinan, maka nanti dia tersebut ketika dilempar oleh Allah Jalla wa Ala, dirinya tersebut dalam kondisi sesak, seperti ya burung yang terlempar oleh angin yang sangat kencang, atau ya sesuatu yang terlempar dari angin yang kencang tadi dari tempat yang sangat tinggi. Allahu Akbar.
apa ya namanya itu, seperti orang yang penyakitan apa itu namanya, asma begitu, bergetar betul tubuhnya. Dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya, futu'adu ruhu fi jasadihi. Datang juga malaikat tadi, Munkar dan Nakir, dengan wajah yang sangat menakutkan dan menyeramkan. Aswadani arzaqani, wajahnya tersebut hitam kebiru-biruan, yang dimana dua malaikat tersebut membawa mitraqah, membawa palu godam yang siap untuk dipukulkan kepada si kafir dan munafik ini ketika mereka tidak sanggup untuk menjawab 3 pertanyaan. Didudukan juga, ditanya hal yang sama, marabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Mereka pun menjawab, ha la adri, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kalau orang munafik mengatakan fakultu, dulu perasaan pernah mengatakan itu, tapi sekarang lupa. Allahu Akbar, munafik. Kemudian dari langit Allah Jalla wa Ala mengatakan, an kadzaba abdi, hambaku ini yang kafir dan munafik telah mendustakan aku sebagai ilahnya, sebagai Rabbnya, sebagai Tuhannya. Fa'afrishuhu minan nar, tolong tampakkan neraka untuknya. Waftahu lahu baban ilas sama, dan juga bukakan pintu neraka tersebut untuknya. Fayatihi min harriha wa sumumiha, sehingga dia tersebut merasakan panasnya neraka dan sengatan sinar api neraka tersebut. Wa yudayyaqu alaihi kubruhu hatta takhtalifa adla'uhu, dan tolong sempitkan kuburannya sesempit-sempitnya sehingga bagian tulang rusuk ini berpisah satu dengan yang lainnya, yang kanan ada di kiri, yang kiri ada di kanan, hancur. Kemudian dipukulkanlah dengan palu godam, dari kepalanya, tubuhnya hingga jari jemarinya, sehingga si makhluk ini berteriak sejadi-jadinya. Si makhluk ini berteriak sejadi-jadinya, sehingga seluruh makhluk yang ada di sekitar kuburannya mendengar teriakan orang kafir yang sedang disiksa dan diazab ini, kecuali dua makhluk yang tidak yang tidak mendengar tentang azab kubur tersebut, yaitu siapa? Manusia dan jin. Illa thaqalaini, kecuali dua makhluk yang tidak mendengar, yaitu siapa? Manusia dan jin. Tidak mendengar bagaimana dahsyatnya siksa api neraka. Kemudian setelah itu datanglah seseorang yang sangat jelek sekali wajahnya. Rajulun qabihul wajh, qabihus siyab, yang dimana pakaiannya tersebut sangat jelek, muntinurih, baunya sangat luar biasa bau. Kemudian si makhluk yang bau ini berkata kepada si mayit kafir atau munafik tadi, ubashiruka billadhi yasu'uka, aku menghabarkan sesuatu yang sudah engkau tahu ini kejelekan buat kamu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah janji yang telah dijanjikan kepadamu. Ini loh harinya engkau diazab, engkau disiksa di alam kubur ini. Si mayit itu berkata, mayit yang kafir berkata kepada orang yang jelek tadi, man anta, siapa kamu? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyar, wajah kamu ini seakan-akan mendatangkan kejelekan buatku. Fayaqul, orang itu menjawab lagi, ana amalukal khabith, aku inilah amalan jelek kamu yang engkau pernah kerjakan di muka bumi ini. Engkau suka maksiat, suka durhaka kepada Allah Jalla wa Ala, suka melakukan perbuatan dosa. Ini akibatnya. Kemudian spontanitas dia berucap, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan jadikan kiamat, ya Allah jangan jadikan kiamat. Dan mereka tersebut disiksa yang sangat luar biasa. Allahu Akbar. Di dalam surah Al-An'am, prosesi pencabutan nyawa itu kan kita lihat itu. Surah Al-An'am ayat 93, bagaimana mereka orang kafir munafik digebukin oleh siapa? Para malaikat Allah Jalla wa Ala.
Ya, Al-An'am, surah yang keberapa Al-An'am? Ke-6 ayat 93. Allah mengatakan, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Kita lihat orang-orang zalim. Zalim di sini siapa? Kafir, munafik, i'tiqadi. Ketika mereka dalam kondisi gamaratul maut, ketika dalam kondisi sakaratul maut, malaikat-malaikat tersebut memukulkan tangan mereka ke orang kafir yang meninggal dunia tersebut. Dan mereka mengatakan, keluar kalian ini, keluar ruh yang jahat. Dan itu ucapan saya, malaikat maut. Tidak keluar, ditarik oleh malaikat maut dengan kencang dan sadisnya. Hari ini, inilah yang engkau rasakan tentang azab yang menghinakan kamu itu. Yang dulu kalian berkata tentang Allah sesuatu perkataan yang tidak benar, suka menghinakan, melecehkan, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW, ya, dan kalian terhadap ayat-ayat Allah, kalian bersikap sombong, menolak ayat Allah, menolak hadis Nabi SAW, dan melecehkan. Nah, ini ucapan pada saat mereka mau meninggal dunia tersebut. Allahu Akbar. Ya, ini adalah sesuatu hal yang sifatnya ancaman. Dan azab kubur itu pasti dan ada. Kita lihat di dalam surah Ghafir ayat 45 sampai 46. Surah Ghafir itu sama dengan surah Mu'min. Surah yang keberapa? 40. Surah Ghafir surah yang ke-40, ya, benar? Ayat 45 sampai 46 kita lihat bagaimana Fir'aun dan pasukannya itu diazab oleh Allah di azab kubur ini. Ya. 45 sampai 46. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab annahu yu'aduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Syuk. Maka Allah Jalla wa Ala, dikarenakan kejelekan-kejelekan mereka tersebut, diazab oleh Allah. Salah satunya pengikut-pengikut Fir'aun, diazab dengan azab yang sangat jelek, sangat sadis, sangat pedih, dan sangat menakutkan. Dan api di setiap pagi dan petangnya selalu hadir untuk mereka. Kata para ulama, inilah azab kubur. Ini ayat tentang azab kubur itu. An-nar yu'aduna 'alaiha ghuduwan wa 'asiyya. Api neraka atau api secara umumnya itu berdatangan di setiap pagi dan petang hari untuk Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Maksudnya apa? Mereka Fir'aun dan pengikut-pengikutnya diazab, disiksa di alam kuburnya. Kemudian nanti Fir'aun dan pengikutnya juga diazab pada saat mereka sudah dibangkitkan. Wa yauma taqumus sa'ah, yaitu apa? Api neraka yang sesungguhnya yang ditampakkan oleh Allah Jalla wa Ala ketika di alam kubur tersebut. Yang panasnya, sengatannya sudah dirasakan di alam kubur. Maka masuklah kalian wahai pengikut-pengikut Fir'aun, ya,
ke neraka, yang dimana neraka itu azab dan siksanya sangat pedih dan sangat keras sekali. Dan ini menunjukkan bahwasannya azab kubur itu apa? Ada, jelas ya. Dan ini bagian daripada rukun iman yang keberapa? Tentang azab kubur. Rukun iman yang keberapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama apa? Percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, rasul-rasul Allah. Yang kelima, percaya tentang hari kiamat, hari akhir. Yang keenam, percaya tentang takdir, baik takdir yang baik ataupun yang buruk. Azab kubur itu rukun iman yang keberapa? Kelima. Ya, percaya tentang hari kiamat, hari akhir. Jelas ya? Dan banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang masalah azab kubur tersebut. Wal iyadzu billah. Makanya ibu-ibu, ya, di setiap kita tasyahud, jangan lupa kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil kubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tayyib, kita lanjutkan. Ya, siapa mereka-mereka itu yang mendapatkan husnul khatimah? Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab Ahkamul Janais, hukum-hukum tentang masalah pengurusan jenazah, menyebutkan ada sekitar 18 tanda-tanda husnul khatimah. Seseorang meninggal dalam kondisi yang baik, seseorang meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosanya dihapuskan dan diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian seseorang meninggal dunia dalam kondisi seluruh amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah namanya. Ada berapa? Ada 18 tanda. Yang pertama, seseorang yang meninggal dunia, sebelum meninggal dunia dia sanggup untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, atau sanggup untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebelum dia meninggal dunia. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim, yang hadis ini dihasankan oleh beliau Syekh Nasiruddin Albani dari sahabat jalil Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya sebelum dia meninggal dunia la ilaha illallah yang dia ucapkan, maka dipastikan dia tersebut masuk jannah. Dipastikan dia tersebut apa? Masuk surga. Dan itu dikuatkan lagi dari hadis yang lain, hadis dari Mu'ad bin Jabal juga, dan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Hadis ini sanadnya hasan, yang beliau jelaskan dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah pada nomor hadis 2278. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan juga Ibnu Hibban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dhalika ila qalbin muqinin illa ghafarallahu laha. Tidaklah satu jiwa meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia dia sanggup
untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat dia mengucapkan dua kalimat syahadat, keluar dari lubuk hati dia yang paling dalam bahwasanya tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk diibadahi kecuali Allah Jalla wa'ala, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Meninggal dunia habis mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan Nabi SAW pernah memiliki seorang khadim, seorang pembantu. Seorang pembantu ini, pembantunya Rasul ini beragama Yahudi. Dari hadis ini menunjukkan boleh enggak kita mengambil pembantu, pekerja, pegawai non muslim atau kafir? Boleh, dengan catatan berkaitan dengan pekerjaan dunia, tidak boleh berkaitan dengan pekerjaan akhirat. Ketika sang pembantu ini sakit, sebagai wujud majikan yang baik, Nabi SAW mengunjungi pembantu ini. Dari hadis ini juga menunjukkan boleh tidak Bapak Ibu kita mengunjungi teman kita, koleha kita, tetangga kita, non muslim atau kafir yang sedang sakit? Boleh. Ketika Rasulullah sudah berada di tempat sang pembantu, dilihat oleh Rasulullah sang pembantu sakit begitu luar biasa parahnya. Terbetik di pikiran Nabi SAW, sang pembantu ini seakan-akan sebentar lagi mau meninggal dunia. Rasulullah segera menghampirinya, ditemani oleh ayah sang pembantu yang berada di samping kanan Nabi SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya gulam, aslim taslam. Wahai pembantuku, masuklah engkau ke dalam Islam ini, engkau selamat. Sang pembantu melihat kepada bapaknya yang kebetulan berada di samping kanan Nabi SAW, seakan-akan meminta izin untuk masuk ke dalam Islam. Bapaknya paham, mengerti. Kemudian bapaknya pun mengatakan kepada anaknya, ya waladi aslim taslam ati Abul Qasim. Wahai anakku, masuklah engkau ke dalam Islam, selamat engkau. Taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sang pembantu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdillah utusan Allah. Beberapa saat setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, beberapa detik setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, sang pembantu mangkat, meninggal dunia. Rasulullah tersenyum, muka berseri-seri, sumringah betul Nabi SAW, sambil mengucapkan kalimat tahmid kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puja puji hanya milik Allah Jalla wa'ala, yang telah menyelamatkan pembantuku dari siksa api neraka. Pertanyaannya Bapak Ibu, sang pembantu yang Yahudi tadi kemudian masuk Islam di akhir hayatnya, apakah dia husnul khotimah? Husnul khotimah. Padahal dia belum sholat, belum zakat, belum puasa, belum haji, belum korban. Amal soleh yang dia lakukan cuma satu, yaitu apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Kata Nabi SAW, innal islama yahdumu ma qablah. Dengan keislaman seseorang itu bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang yang tadinya pernah menjadi kafir. Dosa kekufurannya dihapuskan karena keislamannya. Kemudian kesyirikan yang pernah dia lakukan ketika kafir, dengan dia menyatakan iman dan Islam, dihapuskan dosa-dosanya. Bahkan amal perbuatan baik yang pernah dia lakukan,
pada saat dia menjadi kafir. Ketika kafir tidak ada pahala, karena Allah baru bisa memberikan pahala buat kita kapan? Ketika kita sudah beriman, ketika kita sudah bertauhid, menyatakan Islam untuk Allah Jalla wa'ala. Orang kafir, bagaimanapun dia baiknya, bagaimanapun dia tersebut melakukan kebajikan yang mungkin pandangan manusia itu baik, tapi berhubung dia tersebut belum pernah menyatakan iman, belum pernah menyatakan Islam untuk Allah Jalla wa'ala, Allah tidak bakalan untuk memberikan pahala, memberikan hasanat untuk dia tersebut. Tapi Allah adil. Ketika dia masuk Islam, menyatakan iman, mengucapkan 2 kalimat syahadat, perbuatan-perbuatan baik yang pernah dia lakukan ketika kafir, Allah nilai pahala. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Allahu akbar. Maka berbahagialah yang mu'allaf, mereka yang pernah berbuat baik ketika dia kafir kemudian menyatakan Islam dan iman, maka Allah nilai pahala setelah dia menyatakan iman dan Islam, perbuatan-perbuatan baik yang dia kerjakan selama dia tersebut kafir. Ketika dia iman sudah Islam, maka otomatis Allah akan memberikan pahala kepada dia tersebut. Nah, itu tanda husnul khatimah yang pertama. Yang kedua, ya, al-araq bi jabini mu'min. Tanda husnul khatimah yang kedua, mengalirnya keringat atau peluh yang ada di jidatnya pada saat dia meninggal dunia. Bapak Ibu coba perhatikan, jika ada keluarga kita, famili kita, atau mungkin teman kita, ya, saudara kita, ibu kita, bapak kita, anak kita, suami kita, istri kita, baru meninggal dunia, kita pegang jidatnya, jika ada peluh, ada keringat, ya, berarti dia tersebut apa? Husnul khatimah. Ya, jelas Ibu? Bapak? Hal itu berdasarkan hadis dari Buraidah bin Hasib, ya, bahwasannya beliau pernah berada di Khurasan. Ya, Khurasan. Beliau datang ke Khurasan tidak lain untuk apa? Menjenguk salah seorang saudaranya yang sedang sakit parah. Dan ketika dia tersebut sudah sampai, dia masuk ke dalam kamar saudaranya tersebut. Dia tungguin saudaranya tersebut. Subhanallah, ketika saudara-saudara yang lain pada keluar, dia masih sendirian. Buraidah bin Hasib ini berduaan dengan saudaranya yang sedang sakit. Tahu-tahu si Buraidah bin Hasib ini mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian saudara-saudaranya yang lain yang di luar kamar langsung masuk ke kamar. Ada apa? Ada apa? Kok kamu bertakbir, mengucapkan takbir Allahu Akbar? Kata Buraidah bin Hasib, ketahuilah, saudara kita sudah meninggal dunia, dan dia meninggal alhamdulillah, fabiha wa ni'mah, dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Saudara-saudaranya tidak begitu percaya langsung. Ma hujjatukum wa ma dalilukum? Apa hujjahnya kamu ini wahai Buraidah bin Hasib mengatakan bahwasanya saudara kita ini husnul khatimah? Qala, kemudian Buraidah bin Hasib mengatakan sambil bertakbir Allahu Akbar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul mu'min bi araqi jabinihi, kematian orang mukmin itu ditandai dengan adanya keringat atau peluh di jidat atau di dahinya. Nah, itu biasanya baru meninggal dunia. Tapi kalau sudah 15 menit, 20 menit, ya hilanglah keringatnya tersebut. Ini baru meninggal. Kita pegang ada keringat di jidatnya, ada peluh, ya, di jidatnya tersebut, berarti dia meninggal dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Dan ini juga disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ini sahih
disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Imam Hakim, Imam At-Talaisi, ya. Dan dikatakan oleh Al-Imam Hakim sahih dengan syarat Imam Muslim, dan ini disepakati juga oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Wallahu a'lam. Nah, ini tanda husnul khatimah yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, tanda husnul khatimah yang ketiga, meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat. Meninggal dunia malam Jumat atau apa? Hari Jumat. Husnul khatimah. Hari ini hari apa? Hari Senin. Kalau sudah maghrib berarti hari apa? Nah, kalau hari ini hari Kamis, berarti malamnya berarti sudah hari apa? Hari Jumat. Nah, itulah yang disebut dengan malam Jumat. Sampai Jumat di siang harinya itu. Iya, dimulai dari terbit tenggelamnya matahari di hari Kamis, itu sudah hari Jumat masuknya. Disebutnya malam Jumat, ya kan? Seperti itu. Ada kerabat kita, ada saudara kita meninggal dunia pada malam Jumat dan hari Jumat. Tentunya orang yang saleh, orang yang baik, orang Muslim yang taat selalu kepada Allah Jalla wa'ala, meninggal pada malam Jumat dan hari Jumat, dipastikan dia tersebut husnul khatimah. Dalilnya apa? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Al-Imam Al-Fasawi dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dan juga hadis dari jalurnya Anas bin Malik dan juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Albani, hadis ini sahih. Hadis ini derajatnya ya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau meninggal pada malamnya, malam Jumat, kecuali Allah akan membebaskan dia dari fitnah kubur. Kecuali Allah Jalla wa'ala menyelamatkannya dari fitnah kubur. Apa yang disebut dengan fitnah kubur? Apa, Bu? Fitnah kubur itu tidak lain pertanyaan mungkar dan nangkir. Ada yang mengatakan dia tidak ditanya ketika meninggal malam Jumat dan hari Jumat. Ada yang mengatakan maksud dijaga dari fitnah kubur itu dia memudah untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Fitnah kubur. Jadi prosesnya itu fitnah kubur, baru nanti setelahnya yang bisa menjawab nikmat kubur yang dia dapatkan. Tidak bisa menjawab berarti azab kubur yang dia dapatkan. Nah, itu berkaitan tentang masalah meninggal pada malam Jumat dan hari Jumat. Yang keempat, meninggal dunia dalam kondisi sakit. Anggap ini yang keempat ya. Nah, kita bisa katakan 4, 5, 6, 7 nih penyakit-penyakit yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, penyakit yang ada pada zaman itu. Anggap yang keempat, penyakit taun. Penyakit apa? Taun. Penyakit taun ini ada yang mengatakan sejenis lepra, ada yang mengatakan sejenis kusta. Itu yang keberapa? Keempat. Anggaplah ini. Yang kelima, tulis dulu. Penyakit dikenakan sebab sakit perut. Bisa jadi liver, bisa jadi mah. Apalagi yang sebab perut?
kanker ucus, ya, sama kalau cacingan, bagus nggak? Baik. Itu. Kemudian yang keberapa lagi? Keenam, yang sakit dulu ya. Itu penyakit yang disebutnya dengan penyakit asil, TBC. Apa namanya? TBC, tuberkulosis, bisa dikategorikan paru-paru basah atau asma juga. Bisa juga mungkin di sini ya berkaitan dengan dada ini. Bisa jadi nanti. Yang selanjutnya lagi, yang keberapa? Ketujuh penyakit zatul jambi, penyakit tumor. Penyakit tumor. Nah, itu, tapi yang jelas itu nama-nama penyakit yang ada pada saat itu. Sudah berapa itu? Kalau dia meninggal salah satu di antara 4 itu, maka husnul khatimah. Cuma para ulama komentarnya kan itu penyakit yang terkenal pada zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW. Para ulama termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan penyakit apapun, jika sebab sakit dia tersebut dia meninggal dunia, dan pada saat sakit dia tersebut dia ridha akan keputusan Allah Jalla wa'ala, dia menerima takdirnya, ya, sampai dia meninggal dunia dia sabar menerima sakitnya tersebut, maka husnul khatimah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membawakan hadis sahih. Ketika itu Nabi SAW berkunjung kepada seorang perempuan yang sedang sakit parah. Nah, dari hadis ini menunjukkan boleh nggak kita mengunjungi perempuan yang sedang sakit? Boleh, dengan catatan di tempat tersebut ada mahramnya. Yang kedua, di tempat tersebut si perempuan yang sakit tersebut dalam kondisi seluruh tubuhnya tertutup kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, ketika Nabi SAW sampai di rumah si perempuan tersebut yang sakit untuk mengunjunginya, Rasulullah bertanya, "Kaifa tajiduki?" Apa yang engkau rasakan wahai perempuan? Ya. Kemudian sahabat perempuan ini mengatakan, "Khairun ya Rasulullah." Tanpa ada keluh kesah, tanpa ada merasa apapun, dia dengan senyuman dia mengatakan, "Semuanya baik ya Rasulullah. Semuanya bagus. Tapi doaku dan harapanku, mudah-mudahan ini sebagai penghapus dosa-dosaku, dan mudah-mudahan dengan sakit ini Allah Jalla wa'ala, ya, menghapuskan dosa-dosaku. Dengan sebab itu juga Allah Jalla wa'ala memasukkan aku ke dalam jannah." Padahal ketika Rasulullah mengunjungi dia tersebut, Rasulullah tidak kuat. Kuatnya ini perempuan menahan sakit sampai Rasulullah itu meneteskan air mata. Rasulullah mengatakan, "Sabruki iya, ya, adakhalakillahul jannah wa kafara jami'a hatayaki." Oh, kama qala Rasulullah, kesabaran kamu ini yang membuat Allah Jalla wa'ala menghapuskan seluruh dosa-dosa kamu dan mengakibatkan Allah Jalla wa'ala memasukkan engkau ke dalam jannah dan surgamu. Jadi Bapak Ibu, sakit apapun sebenarnya itu tidak lain adalah sebagai apa? Penghapus dosa, dan sekaligus juga apa? Sebagai sesuatu cara Allah Jalla wa'ala untuk memberikan rahmat kepada kita semua yang sakit, tapi dengan catatan sabar, menerima ketetapan Allah, menerima takdirnya Allah Jalla wa'ala, maka niscaya dia itu kalau toh meninggal dikenakan sebab sakit apapun, insya Allah husnul khatimah, dan mudah-mudahan dia dimasukkan ke dalam jannah dan surga. Karena Allah Jalla wa'ala ini menjadikan berbagai macam cobaan untuk kaum muslimin ini, tidak lain kita katakan adalah sebagai penghapus dosa. Ya, Allah Jalla wa'ala menjadikan apapun untuk kaum muslimin ini tidak lain apa? Untuk sebagai penghapus dosa. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Ma asaba min musibatin, ma asaba min musibatin," tidaklah
seseorang mukmin muslim menerima dan mendapatkan satu musibah, ya, ma asabal mu'min min musibatin min wasabin, entah dia tersebut kelelahan, kecapean, au hazanin, atau kesedihan, au hammin, gundah gulana, galau, ataupun apapun, ta'ab, ya, atau dalam kondisi sifatnya capek, lelah, ya, hatta syauka yashukuha, sampai duri yang menusuk kakinya, tidak lain sebagai kafaratun lahu, kecuali Allah Jalla wa ala menjadikan sebagai penghapus dosa-dosa buat dia tersebut. Nah, ini tidak lain rahmatnya Allah Jalla wa ala untuk kaum Islam atau orang yang beriman kepada Allah Jalla wa ala. Nah, itu menunjukkan bahwasanya jika ada seorang sakit dan sebab sakitnya tersebut dia sabar, ya, menerima keputusan Allah, kalau sebab sakit itu dia meninggal dunia, maka insya Allah dia husnul khatimah. Jelas Bapak Ibu? Kita lihat hadis-hadisnya. Yang pertama, hadis yang berkaitan tentang masalah penyakit ta'un. Kata Nabi sallam, at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Penyakit ta'un itu adalah penyebab kematian syahid bagi setiap muslim. Syahid artinya satu kemuliaan yang sangat luar biasa. Maksudnya adalah husnul khatimah, seseorang meninggal dunia dikarenakan penyakit ta'un. Yang kedua, hadis dikarenakan sebab sakit perut tadi. Dalam hadis yang sahih, hadis dari Abdullah bin Yasar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata fi batni fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal dunia kena sakit perut, kena sakit perut, maka dia mati syahid. Dalam hadis Abdullah bin Yasar, ketika dia sedang duduk-duduk dengan Sulaiman bin Surat dan Khalid bin Urfuhah, kemudian mereka menceritakan tentang orang yang sedang sakit perut. Kemudian ternyata keduanya pun ingin menyaksikan jenazahnya. Dia hadir untuk datang ke tempat takziah. Ketika sampai di sana, mereka mengingat satu hadis Nabi SAW, yang hadisnya berbunyi seperti ini. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man yaktulhu batnuhu falan yu'adzaba fi kubrihi. Barang siapa yang dibunuh oleh perutnya, sebab sakit perut dia mati, meninggal dunia, maka Allah tidak bakalan mengazabnya dan menyiksanya di alam kubur, tidak mendapatkan azab kubur. Ini adalah kabar gembira buat mereka-mereka yang sakit dikarenakan sakit mah, sakit perut, liver dan yang lain sebagainya. Kemudian sil, paru-paru atau TBC. Kata Nabi SAW, as-sillu syahadatun. Orang yang meninggal dunia dikarenakan penyakit TBC atau paru-paru basah, maka dia tersebut mati syahid. Maka dia tersebut apa? Mati syahid. Yang terakhir, ya, dikarenakan sebab penyakit tumor. Kata Nabi SAW, al-mayyitu min dzati dzanbi syahidun. Orang yang meninggal dunia dikarenakan penyakit tumor adalah dia tersebut meninggal dalam kondisi syahid. Artinya apa? Husnul khatimah. Nah, ini sudah berapa ibu-ibu? Berapa? 7. Kita tambah satu lagi, meninggal dunia dikarenakan nifas. Nifas itu artinya apa? Meninggal dalam kondisi dia tersebut, ya, melahirkan, baik dapat anak ataupun tidak dapat anak, meninggal dalam kondisi nifas, maka dia tersebut pun juga mati syahid atau dalam kondisi husnul khatimah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, wal mar'atu tamutu bi jum'in syahidatun. Seorang wanita yang meninggal dunia sedangkan dia tersebut dalam kondisi masih mengandung, maka dia tersebut mati syahid.
maka dia tersebut apa? Mati syahid. Termasuk juga disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Rawaha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a syahadatun. Seorang perempuan yang meninggal dunia dikarenakan sebab anaknya, maksudnya di perut anaknya, di bayinya, di kandungannya meninggal dunia, maka dia dianggap seperti orang yang mati syahid, husnul khatimah. Yajuruha waladuha bisararihi ilal jannah. Kemudian nanti anaknya tersebut menarik ibunya dengan tali plasenta menuju surganya Allah Jalla wa'ala, seakan-akan mengatakan, ya mama, ya mari ke surga saja. Nah, meninggal dunia tersebut bisa jadi pada saat dia mengandung mungkin gak kuat atau apa, dia meninggal masih dalam kondisi hamil, maka husnul khatimah. Jika dia muslimah, ya, jika dia seorang perempuan yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, atau pas waktu melahirkan, anaknya lahir, ibunya meninggal, juga mati syahid, ya, syahidah atau husnul khatimah, tentunya muslimah atau mukminah. Atau dalam kondisi masa nifas. Masa nifas paling lamanya berapa hari ibu-ibu? 40 hari. Nah, di masa nifas itu dia nggak kuat, mungkin kekurangan darah atau yang lainnya, sebab penyakit yang lainnya kita tidak tahu, tapi pas kebetulan masa nifas baru melahirkan, dia meninggal misalnya, maka meninggalnya pun juga dalam kondisi husnul khatimah. Nah, itu sudah 8 ya yang sudah kita ambil dalam masalah pembahasan kita ini. Insyaallah bulan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang masalah jenazah ini, melanjutkan tentang husnul khatimah dan masuk kepada masalah fikihnya insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Taib, cukup, sudah mau adzan, hitungan beberapa menit lagi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.